Rumah Lukaku Indonesia, gerakan bersama merawat negeri. Animo Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di siang hari ini, kita akan mengadakan kegiatan pelaksanaan MOU bersama dengan Universitas Unika de la Salle Manado. Dan sementara langsung berlangsung kegiatan penandatanganan MOU bersama dengan kampus terkait. Dan untuk dalam kebersamaan kita kuat membangun negeri dengan cinta. Dari desa hingga kota besar kita wujudkan mimpi bersama. Bapak Julius dan Bapak Victor, Gubernur dan Wakil Gubernur, bersama kita menuju masa depan. Dari pusat hingga ke daerah, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Sulawesi Utara maju dan sejahtera. Maju dan sejahtera. Dekat dan visi yang jelas kami bangun negeri tercinta. Bersama kita pasti bisa meraih sejahtera untuk semua. Menuju ke daerah. Bapak Presiden Prabowo, Bapak Julius dan Bapak Victor, bersama kita menuju masa depan. Dari pusat hingga ke daerah, dengan satu komando. Bapak Presiden Prabowo Subianto, Sulawesi Utara maju dan sejahtera. Dan sejahtera, maju dan sejahtera. Tanah air kita bersinergi menuju kejayaan. Dengan cinta dan semangat membara, kita wujudkan masa depan yang cerah. Hidup tanah Sulawesi Utara, kami bersatu dalam semangat. Gubernur dan Wakil bersinergi. Sahabat Rumah Lukaku Indonesia, kembali lagi bersama kami. Saat ini kami telah selesai melaksanakan pelatihan Certified Basic Wound Care Nurse yang dilaksanakan oleh Inwigna Sulawesi Utara bersama Kampus Unika de la Salle Manado Fakultas Keperawatan, yang diselenggarakan oleh Pusbangdiklat PPNI Sulawesi Utara dan juga disponsori oleh Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Dan saat ini kita berada bersama-sama dengan Ketua Inwigna Sulawesi Utara dan juga sekaligus Ketua Umum Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Dan saat ini kami akan bertanya kepada Ketua, apa konsep pengembangan SDM kesehatan oleh Ketua Inwigna Sulawesi Utara dan juga sekaligus Ketua Umum Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Oke, terima kasih Nurse Revo. Jadi secara umum kegiatan ini merupakan pengembangan, inovasi pengembangan SDM kesehatan dalam hal keperawatan, dalam bidang keperawatan ya. Ide konsep pengembangannya yaitu ada dua. Sini konsepnya ada dua. Pertama itu hulu dan hilir ya. Hulu ya dari Yayasan Rumah Lukaku Indonesia membuat satu pelatihan ya yang dilaksanakan di kampus keperawatan untuk melakukan update apa kebutuhan kesehatan yang ada di masyarakat yang bisa kita kembangkan ya. Nah, kita bekerjasama dengan Inwigna, kita buat pelatihan ini, namanya pelatihan adalah Certified Wound Care Clinical Associate ya, atau CBWCN, yang terakreditasi Kementerian Kesehatan lewat Pusbangdiklat PPNI. Setelah hulunya ini kita sharing dengan teman-teman mahasiswa ya, hulunya ini kita bahas masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Kemudian hilirnya sebagai implementatornya itu adalah Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Jadi teman-teman yang sehabis kita latih untuk mengimplementasikan skillnya dia bisa mengembangkan di situ. Kami ini sebagai implementator dari visi dan misi kesehatan Bapak Gubernur Sulawesi Utara. Nah, kita sudah melakukan roadshow ya, roadshow 100 tempat di Sulawesi Utara. Dan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan roadshow dalam pengembangan SDM. Ya, di roadshow 100 tempat kita punya hilir dan hulu dan hilir. Ya, hulunya kita melatih ya ini
pelatihan SDM kesehatan ini itu merupakan salah satu bagian dari roadshow dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara. Jadi kita mengembangkan ide-ide pengembangan dari Bapak Gubernur yang berfokus pada SDM kesehatan agar supaya ketika mereka ini lulus, untuk mahasiswa-mahasiswa ini ketika lulus mereka bisa langsung mengimplementasikan skillnya mereka itu pada masyarakat. Jadi seperti itu. Dan kemudian kita juga mendukung program Bapak Ketua PPNI Pusat, yaitu satu desa satu perawat, ya, lewat praktek mandiri keperawatan, ya, yang kita akan laporkan ke Bapak Gubernur agar supaya kita melihat kolaborasinya seperti apa nanti sesuai kebijakannya Bapak Gubernur Sulawesi Utara dalam melakukan terobosan-terobosan, ya. Kemudian kita bekerja secara extraordinary, ya. Jadi kita sebagai generasi muda dan putra daerah Sulawesi Utara, inilah yang kita bisa berikan kepada Ibu Pertiwi, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sulawesi Utara untuk Indonesia. Itu ya. Semoga nanti ini bermanfaat, ya. Mungkin Pak Ketua DPW bisa memberikan tanggapan terkait pengembangan DPW RLI terhadap program roadshow. Itu seperti apa? Jadi untuk pengembangan roadshow, jadi aplikasinya kan ke perifer yang akan menerima manfaat dari program-program atau layanan inovasi ini itu langsung ke masyarakat. Ya, jadi nantinya tenaga-tenaga yang dilatih oleh Inwekna Sulut itu akan dikaderisasi dan dimasukkan sebagai anggota dan dimasukkan ke berbagai tempat yang tadi sesuai tadi kayak DPW, DPD dan DPC, ya. Jadi program satu perawat dan satu desa itu insya Allah akan tercipta dan kami akan terus berupaya untuk mengembangkan hal tersebut. Cukup sekian. Baik. Oke, Ketua, berarti tidak salah lagi Kampus Unika di Lasal Fakultas Keperawatan melaksanakan ini bekerja sama dengan Inwekna Sulawesi Utara dalam hal pelatihan perawatan luka ini. Berarti mahasiswa-mahasiswa yang akan dilatih ini bisa langsung terjun ke bergabung nanti setelah melalui fase pembelajaran. Apakah sertifikat yang mereka dapat ini apakah bisa langsung digunakan setelah nanti mereka sudah disumpah sebagai nurse? Sertifikat yang mereka dapati ini yaitu sertifikat yang terakreditasi Kementerian Kesehatan, ya. Tentu saja bisa dipakai di semua institusi yang ada di Indonesia. Dan di luar negeri ada beberapa juga teman-teman kita, ya, yang mereka itu menggunakan sertifikat ini itu diterima di luar negeri, di beberapa, contohnya ada di Jepang dan di Jerman, ya. Itu sertifikat kita dari Indonesia itu berlaku, ya, pengakuannya, ya, secara pengakuannya itu bisa diterima di luar negeri. Dan kemudian intinya kita adalah mendukung program Bapak Gubernur Sulawesi Utara, ya, terkait pengembangan SDM ini. Kita buka untuk membuka lapangan kerja sebesar-besarnya dan kemudian mendukung SDM kita untuk berkompetisi dengan SDM luar negeri. Tidak kalah SDM kita, seperti kita contoh tadi dari hasil pembelajaran ini, pelatihan ini, saya mengambil kesimpulan ini mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unika de La Salle ini tidak kalah saing, ya. Mereka tadi membahas soal kasus-kasus terkait tentang pasien-pasien perawatan luka yang memang beban ilmiahnya itu cukup tinggi, tetapi saya lihat tadi mereka dapat memecahkan masalah-masalah dalam masyarakat yang terkait penanganan luka, ya. Jadi seperti itu saya rasa, Dr. Saiful. Ya, tadi sempat Ketua menyinggung soal cabang-cabang yang ada di Sulawesi Utara dan termasuk ada di 3 DPW, termasuk ada di Kalbar, Sulawesi Utara dan juga Gorontalo. Dan juga mungkin tadi juga ada sekitaran 9 DPD dan beberapa DPC. Nah, untuk sekedar informasi saja, Ketua, kalau ada yang ingin bergabung, kira-kira caranya bagaimana, Ketua? Untuk menghubungi langsung di mana? Oke, terima kasih. Jadi nanti kalau teman-teman ingin bergabung dengan Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, tinggal melihat domisilinya di mana, ya. Tentu saja
kalau itu di Provinsi Sulawesi Utara ya, otomatis dia harus bertemu dengan Ketua DPW RLI Sulawesi Utara dan nanti akan dibimbing oleh Ketua DPW, akan diarahkan ke DPD mana domisilinya ya. Dan silakan untuk bergabung mengembangkan ilmunya dan kita langsung implementasi kepada masyarakat, terutama masyarakat menengah, masyarakat miskin ya. Kita langsung implementasikan ke situ agar memang masyarakat itu benar-benar merasakan kehadiran kita ya sebagai putra-putri daerah itu memang bermanfaat untuk masyarakat. Dan kemudian kami mentargetkan di dalam 100 roadshow nanti yang akan kita laksanakan di seluruh Sulawesi Utara, yang targetnya kita yaitu perifer dari Sulawesi Utara, yang mana kan pelayanan-pelayanannya ini sementara pemerintah genjot untuk terkait pelayanan kesehatannya yang ada di perifer. Nah, kita membantu juga pemerintah untuk kita melaksanakan hal-hal kesehatan primer yang sudah diprogramkan tapi belum maksimal karena keterbatasan alat-alat, SDM dan lain sebagainya. Nah, yayasan turun, Yayasan Rumah Lukaku Indonesia turun untuk membantu dalam hal segi SDM, pelayanan dan lain sebagainya, ya. Dan kita menargetkan dari seluruh seluruh DPW dan DPD serta DPC untuk target pemanfaatan kita dalam 2-3 tahun ke depan ada 80.000 penerima manfaat dari program yang dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, terutama masyarakat perifer dan masyarakat miskin. Itu targetnya dari Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Saya kira itu, Nurse Revo. Terima kasih Ketua. Sahabat Rumah Lukaku Indonesia, dan terinformasi juga bahwa pelatihan ini adalah roadshow yang ke-6 oleh Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Bagaimana kegiatan-kegiatan persiapan penutupan kita ikuti. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mewawancari salah satu peserta dari pelatihan CWBC ini. Mari kita ikuti. Oke. Baik, inilah suasana yang ada di dalam kelas persiapan penutupan dan kita akan mewawancari salah satu peserta dari pelatihan CWBC ini. Oke, baik, dengan siapa? Dengan Rivaldo Mau. Oh, Rivaldo. Oke, jadi Rivaldo, bagaimana tanggapan Rivaldo, ekspektasi Rivaldo tentang pelatihan selama 4 hari ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi pelatihan selama 4 hari ini dari tanggal 17 sampai tanggal 20 di hari ini sungguh luar biasa ya. Dari hari pertama kami dibekali untuk membuat akun LMS sampai di hari-hari selanjutnya untuk pelatihan-pelatihan dari teori maupun praktik yang dilakukan oleh provider-provider yang sangat luar biasa tentunya. Terdapat CEO di masing-masing kota, termasuk juga Kak, dan juga ada teman-teman Kak yang lain yang tentunya dapat memotivasi kami semua di sini untuk menjadi seperti kakak-kakak kami di sini, menjadi CEO di kota masing-masing. Jadi harapan kami dengan pelatihan ini kami bisa menjadi perawat luka yang sangat profesional seperti kakak-kakak, dan kami berharap dengan adanya pelatihan ini dapat membuat kami lebih berkembang ke depannya menjadi perawat luka yang profesional seperti itu. Di kami semua di sini akan bergabung bersama kakak semua. Untuk itu saya ucapkan Inwekna. Rumah Lukaku Indonesia, gerakan bersama merawat negeri. Animo! Sylvanus Kumaling dan Victor melangkah bersama kita menuju masa depan, dari pusat hingga ke daerah. Sulawesi Utara maju dan sejahtera. Dalam kebersamaan kita kuat membangun negeri dengan cinta. Dari desa hingga kota besar kita wujudkan mimpi bersama. Bapak Julius dan Bapak Victor, Gubernur dan Wakil Gubernur, bersama kita menuju masa depan, dari pusat hingga ke daerah. Bapak Presiden Prabowo Subianto, Sulawesi Utara maju dan sejahtera.